Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Ananda semua, apa kabarnya pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan walafiat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, kepada ketua kelas dipersilahkan untuk memimpin doanya pada pagi hari ini. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Siapa teman-teman Anda yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang akuntansi dasar, tentang KD 3.1, yaitu tentang pengertian, tujuan, dan peran akuntansi serta pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Baik, di sini tujuan pembelajaran kita ini yaitu agar peserta didik dapat menjelaskan apa itu pengertian akuntansi dengan cermat, menjelaskan tujuan akuntansi, menjelaskan serta menyebutkan peran-peran akuntansi, serta menjelaskan dan menyebutkan apa-apa saja dan siapa-siapa saja yang membutuhkan informasi akuntansi tersebut. Baik, kita langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu pengertian akuntansi. Ada yang tahu apa itu pengertian akuntansi? Baik, jika belum, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu pengertian akuntansi adalah kata akuntansi itu berasal dari bahasa Inggris to account, yang berarti memperhitungkan atau mempertanggungjawabkan, dan kata accounting, akuntansi, yang berarti hal-hal yang bersangkutan dengan sesuatu yang dikerjakan oleh pihak akuntan. Baik, adapun selanjutnya yaitu pengertian akuntansi menurut para ahli. Yang pertama, menurut AICPA, yaitu akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas transaksi atau peristiwa yang dilakukan sedemikian rupa dalam bentuk uang atau paling tidak memiliki sifat keuangan dan menginterpretasikan hasilnya. Baik, yang kedua yaitu menurut AAA, yaitu sebagai proses pengidentifikasian, pengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Yang ketiga, menurut APB, yaitu kegiatan jasa yang berfungsi untuk memberi informasi kuantitatif yang bersifat keuangan dan tentang entitas ekonomi yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemilik keputusan tersebut. Yang keempat itu menurut Charles dan teman-teman, yaitu akuntansi yaitu sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Selanjutnya yaitu tujuan akuntansi. Tujuan akuntansi menurut A Statement of Basic Accounting Theory atau ASOBAT, tujuan akuntansi dibagi menjadi 4. Baik, yang pertama yaitu membuat keputusan yang menyangkut penggunaan kekayaan yang terbatas untuk menetapkan tujuan. Yang kedua yaitu mengarahkan dan mengontrol secara efektif sumber daya manusia dan faktor produksi lainnya. Yang ketiga, memelihara dan melaporkan pengumuman terhadap kekayaan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu membantu fungsi dan pengawasan sosial. Baik, selanjutnya yaitu peran akuntansi. Adapun peran akuntansi yaitu yang pertama, pengendalian keuangan, yang kedua, operasi perusahaan, yang ketiga, pelaporan, dan yang keempat, perencanaan. Baik, sampai di sini apakah ada Ananda semua yang akan dipertanyakan? Baik, jika tidak kita akan masuk kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi.
Adapun pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi itu ada 6. Yang pertama, investor dan calon investor. Yang kedua, kreditur dan calon kreditur. Yang ketiga, manajemen. Yang keempat, pemerintah. Yang kelima, karyawan. Dan yang terakhir, pemilik. Baik, sampai di sini apakah ada yang anak-anak ibu anak-anak ibu pertanyakan, atau anak-anak ibu yang belum mengerti atau paham atas materi yang ibu sampaikan tadi? Baik, semuanya sudah diam, berarti sudah paham ya atas materi yang ibu sampaikan tadi. Baik, jika sudah paham atas materi yang ibu sampaikan tadi, ibu akan memberikan kepada anda semua tugas untuk minggu depan. Yang pertama, tugas anda yang ibu berikan yaitu meringkas materi kita pada bab 1 tersebut tentang pengertian akuntansi, tujuan, peran, serta pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Yang kedua, Anda cari apa saja pihak atau siapa saja pihak yang membutuhkan informasi akuntansi tersebut. Lalu Anda catat dan akan ibu tagih minggu depan. Bagi Anda yang tidak mengumpulkan atau membawa maupun tidak membuat tugas tersebut, ibu akan kenakan sanksi denda. Baik anak-anak ibu, karena waktu kita masih ada, kita lanjutkan ke KD 3.2, yaitu tentang memahami jenis-jenis profesi etika akuntansi atau bidang-bidang spesialisasi akuntansi, pentingnya etika profesi. Di KD 3.2 ini, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis profesi akuntansi, menjelaskan bidang spesialisasi akuntansi, menjelaskan pentingnya etika profesi dalam akuntansi, menyebutkan jenis-jenis profesi akuntansi, menyebutkan bidang spesialisasi akuntansi. Baik, langsung saja kita masuk ke jenis profesi akuntansi. Yang pertama, bidang-bidang akuntansi terbagi menjadi 4. Yang pertama, bidang akuntansi publik. Yang kedua, akuntansi internal atau perusahaan atau manajemen. Yang ketiga, akuntansi pemerintahan atau sektor publik. Yang keempat, akuntansi pendidikan. Baik, yang pertama kita bahas tentang akuntansi publik. Akuntansi publik terbagi menjadi 2, auditing dan akuntansi perpajakan. Adapun di sini auditing adalah bidang akuntansi publik yang kegiatannya melakukan pemeriksaan untuk menilai kewajaran dari laporan keuangan yang disusun oleh manajemen perusahaan untuk investor, kreditor, dan pihak eksternal lainnya. B. Akuntansi perpajakan. Adapun akuntansi perpajakan itu membantu perencanaan pajak dan memastikan perusahaan mematuhi aturan perpajakan yang berlaku. Yang kedua, akuntansi internal atau manajemen atau perusahaan, di mana akuntansi ini terbagi menjadi 4, yaitu pertama, akuntansi biaya. Adapun pengertian akuntansi biaya di sini adalah akuntansi internal yang kegiatannya menganalisis beban-beban yang dikeluarkan dalam proses produksi. Yang kedua yaitu akuntansi anggaran, di mana akuntansi anggaran ini yaitu akuntansi internal yang kegiatannya menetapkan sasaran penjualan dan laba, serta membuat perencanaan untuk mencapai sebuah sasaran tersebut. Yang ketiga, perancangan sistem informasi. Adapun perancangan sistem informasi ini adalah akuntansi internal yang kegiatannya merancang sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pihak eksternal dan internal tadi. Sedangkan yang terakhir yaitu audit internal. Adapun audit internal yaitu akuntansi internal yang kegiatannya melakukan audit yang dilakukan oleh auditor internal perusahaan. Yang ketiga, kita masuk ke akuntansi pemerintahan sektor publik. Adapun akuntansi pemerintahan atau sektor publik yaitu adalah akuntansi yang diperlukan dalam lembaga-lembaga pemerintah untuk mengatur keuangan negara atau daerah yang merealisasikan anggaran negara ataupun daerah. Yang keempat, akuntansi pendidikan, di mana akuntansi pendidikan ini adalah akuntansi yang berkaitan dengan dunia pendidikan akuntansi, baik tenaga pengajar maupun dosen,
akuntansi yang mengajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan akuntansi maupun siswa yang mempelajari akuntansi tersebut. Kita masuk ke profesi akuntansi dan etikanya. Yang pertama, profesi akuntansi terbagi menjadi dua, yaitu akuntansi publik dan akuntansi manajemen. Di sini pengertian akuntansi publik adalah akuntan yang memberikan jasanya untuk mendapatkan imbalan ataupun honor. Yang kedua, akuntan manajemen itu akuntan yang memberikan jasanya untuk suatu organisasi, di mana baik dalam suatu perusahaan maupun organisasi nirlaba. Yang kedua, etika profesi akuntan, yaitu pedoman bagi manusia, harus hidup dan tindak sebagai orang baik. Dua, badan usaha berdasarkan lapangan usaha. Adapun pertama, badan usaha di bidang agraris, yaitu badan usaha yang berfokus pada pengolahan sumber daya alam untuk kemanfaatan orang banyak. Yang kedua, badan usaha di bidang ekstraktif. Adapun badan usaha di bidang ekstraktif ini yaitu badan usaha yang kegiatannya mengambil sumber daya yang tersedia di alam secara langsung tanpa adanya proses pengolahan seperti pertambangan dan perikanan laut. Yang ketiga, badan usaha di bidang industri. Di bidang industri ini yaitu pengolahan bahan baku. Yang keempat, badan usaha di bidang perdagangan, di mana badan usaha di bidang perdagangan ini adalah usahanya di bidang perdagangan seperti menjual pakaian, menjual peralatan makan dan minum, dan lain-lainnya. Yang terakhir yaitu badan usaha di bidang jasa badan usaha, yaitu badan usaha di bidang jasa, di mana badan usaha yang memberikan pelayanan kepada konsumen. Contohnya seperti salon, bengkel, tukang ojek, dan lain sebagainya. Baik, sampai di sini apakah anak-anak ibu sudah mengerti atau paham apa yang ibu jelaskan tadi? Baik, jika sudah paham, di sini ibu akan memberikan Ananda semua tugas, yaitu dengan mencatat semua atau meringkas semua yang telah ibu jelaskan tadi. Yang kedua, Ananda coba cari dan jelaskan badan-badan usaha berdasarkan lapangan usaha tersebut serta contoh-contohnya. Apakah masih ada yang kurang jelas? Baik, jika sudah paham semua, ibu akan akhiri. Dan bagi siswa ibu besok yang tidak membuat tugas, akan ibu berikan sanksi berupa denda, atau ibu suruh berdiri di depan selama proses pembelajaran ibu. Baik, jika tidak ada dipertanyakan, ibu akan akhiri. Mohon maaf jika ada salah dan janggal selama proses pembelajaran dengan ibu tadi. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua anak-anak ibu yang telah hadir pada hari ini. Jika ada salah dan janggal ibu dalam menyampaikan materi tadi, mulai dari awal sampai akhir ini, ibu mohon maaf, dan ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.